Indonesia dikenal sebagai negeri yang luar biasa kaya akan budaya, alam, dan sejarah. Namun, di balik kisah yang kita pelajari di sekolah, ternyata ada sisi lain dari perjalanan bangsa ini yang jarang diungkap. Dalam 10 menit ke depan, mari kita menelusuri sejarah Indonesia dari sudut yang berbeda, kisah-kisah yang tak banyak orang tahu, namun membentuk jati diri bangsa ini. Sebelum ada nama Indonesia, wilayah ini sudah dikenal luas oleh bangsa-bangsa asing. Bangsa India menyebutnya Dwipantara, artinya kepulauan di antara dua samudera. Bangsa Tiongkok menamainya Nanhai, atau kepulauan di Laut Selatan. Dan bangsa Eropa menyebutnya The Spice Islands, kepulauan rempah yang menjadi rebutan dunia. Kerajaan-kerajaan besar lahir dan tumbuh di tanah ini. Sriwijaya di Sumatera menjadi pusat pembelajaran Buddha dan perdagangan internasional. Majapahit di Jawa Timur mencapai kejayaan yang luar biasa, bahkan menguasai sebagian besar Asia Tenggara. Namun, yang jarang kita dengar, kerajaan-kerajaan kecil seperti Ternate, Tidore, dan Kutai juga memainkan peran besar. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa asing, bahkan sebelum kedatangan Belanda. Nusantara saat itu bukan wilayah terbelakang, tapi pusat peradaban maritim yang disegani. Namun semua berubah ketika bangsa Eropa mulai datang dengan niat dagang yang berubah menjadi penjajahan. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie bukan hanya perusahaan dagang. Mereka punya tentara, kapal perang, dan hak istimewa untuk berperang serta menandatangani perjanjian. Mereka bukan sekadar berdagang, mereka menciptakan sistem kolonial yang menindas rakyat Nusantara. Yang jarang diajarkan di sekolah adalah bagaimana VOC memanipulasi sejarah. Banyak catatan lokal dibakar atau dihapus, lalu diganti dengan versi mereka. Mereka ingin dunia melihat seolah-olah bangsa Eropa datang untuk mendidik dan menyelamatkan penduduk pribumi. Padahal kenyataannya, mereka datang untuk menguasai rempah dan kekayaan. Narasi kolonial ini terus diwariskan hingga lama setelah VOC bubar. Inilah salah satu akar mengapa banyak sejarah lokal terlupakan. Ketika rakyat mulai sadar dan melawan, muncullah perlawanan di berbagai daerah. Namun banyak perjuangan ini tidak terlalu dikenal. Di Sumatera, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien melawan pasukan Belanda dengan senjata seadanya. Di Kalimantan, Pangeran Antasari memimpin Perang Banjar dengan semangat pantang menyerah. Di Maluku, Patimura berjuang dengan gagah berani menolak penjajahan. Dan di Sulawesi, Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya menantang Belanda. Sayangnya, di buku sejarah sekolah, banyak dari nama besar ini hanya disebut sekilas. Padahal, tanpa perjuangan mereka, semangat nasionalisme Indonesia mungkin tidak akan pernah tumbuh sekuat sekarang. Selain perang fisik, muncul juga perjuangan lewat pendidikan dan pemikiran. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douws Dekker mendirikan Indische Partij, organisasi politik pertama yang berani menyuarakan kemerdekaan. Mereka percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengusir penjajah, tapi juga membebaskan pikiran bangsa dari belenggu kebodohan. Menjelang abad ke-20, semangat perlawanan itu semakin kuat. Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia mulai membentuk kesadaran nasional. Rakyat dari berbagai suku dan daerah mulai menyadari bahwa mereka memiliki satu tujuan, kebebasan. Dan puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928, saat generasi muda dengan lantang menyatakan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sebuah momen yang mengubah arah sejarah selamanya. Lalu datanglah masa paling menentukan tahun 1945.
Di tengah kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemuda Indonesia melihat kesempatan emas. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah perdebatan sengit terjadi di antara para tokoh nasional. Golongan tua seperti Soekarno dan Hatta ingin menunggu waktu yang tepat agar tidak memicu konflik. Sementara golongan muda menuntut kemerdekaan segera. Pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bahkan diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh Jepang. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Indonesia. Namun sering hanya disinggung sekilas dalam pelajaran sekolah. Akhirnya, pada pagi hari 17 Agustus 1945, di rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Teks itu sederhana, hanya 2 kalimat, tapi mengguncang dunia. Bendera merah putih dikibarkan, rakyat bersorak, dan sebuah bangsa baru lahir dari perjuangan panjang berabad-abad. Namun perjuangan belum berakhir. Belanda mencoba kembali menjajah, muncul berbagai agresi militer, dan banyak darah kembali tumpah. Tapi semangat rakyat tak pernah padam. Dari Surabaya, Jogja, hingga Sulawesi, perjuangan terus berkobar sampai akhirnya dunia mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Sayangnya, setelah kemerdekaan masih banyak kisah yang tenggelam. Banyak tokoh daerah, pahlawan tanpa nama, dan rakyat biasa yang berjuang mati-matian tanpa pernah tercatat dalam buku sejarah resmi. Sejarah Indonesia sejatinya adalah kisah berjuta orang, bukan hanya segelintir tokoh besar. Kini, tugas kita bukan sekadar menghafal tanggal dan nama-nama pahlawan. Tugas kita adalah memahami maknanya. Memahami bahwa kemerdekaan adalah hasil kerja keras, keberanian, dan pengorbanan dari seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Karena bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah masa depannya. Dan memahami sejarah Indonesia dengan jujur adalah langkah pertama untuk menjaga semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Inilah sejarah Indonesia yang jarang diajarkan di sekolah sejarah, tentang keberanian, kebanggaan, dan cinta tanah air yang sesungguhnya. Salam untuk para pejuang, yang namanya mungkin tak tertulis, tapi jasanya abadi untuk selamanya.